dan di perjalanan terdakwa 2 mengabari agar ngebut sampainya di lokasi tepatnya di Masjid Pasar Bojong, terdakwa 1 dan terdakwa 3 melihat terdakwa 2 dan saksi 17 dan 2 orang temannya parkir berseberangan. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 pergi ke toilet, kemudian duduk di teras masjid. R bahwa setelah 30 menit kemudian saudara Rohman menghubungi melalui video call kepada saudara Kepek yang menunjukkan unit mobil Honda Brio. Kemudian saudari Kepek menunjukkan panggilan video call tersebut kepada terdakwa 2 dan terdakwa 2 setuju oke dan meminta nomor rekening Bank BCA saksi 17. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer melalui M-Banking sebesar 40 juta rupiah ke rekening saksi 17 dan kemudian saksi 17 mentransfer uang tersebut kepada saudara Rohman sejumlah 33 juta rupiah dan sisanya sebesar 7 juta rupiah dengan rincian 2 juta bonus untuk saksi 17 dan 5 juta untuk bayar hutang kepada saksi 17. Kemudian setelah ditransfer beberapa menit, Honda Brio warna oranye Nopol B 2696 KZO datang dibawa oleh saudari Rohman bersama dengan teman-temannya. Terdakwa 2, terdakwa 1 dan terdakwa 3. Kemudian terdakwa 2 bertanya, STNK-nya di mana? Saudari Rohman menjawab, masih diurus, paling 2 hari beres. Terdakwa 2 menjawab, oke, nggak apa-apa, bisa diatur. Selanjutnya, setelah transaksi selesai, para terdakwa meninggalkan lokasi di mana terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa mobil Honda Brio warna oranye Nopol B 2696 KZO, sedangkan terdakwa 1 membawa mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa para terdakwa yang membeli mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan harga di bawah pasar adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. P. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, Komisaris Polisi Arif Najaruddin Yusuf SH, SIK, MH. Dalam hal ini saksi 1 melaporkan para terdakwa kepada Puspomal sesuai dengan laporan polisi nomor LP01-2 Romawi /penghubung 18 /1 /2025 Idik tanggal 3 Januari 2025 guna diproses hukum lebih lanjut. Berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sesuai untuk terdakwa 1, terdakwa 2 ke-1 primer pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Untuk terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 dan ketiga pasal 480 ke-1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 3. Mengingat A. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. B. Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. C. Peraturan Panglima TNI nomor 7/2 Romawi 2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer pertempuran, auditor militer tinggi dan auditor militer pertempuran. 4. Agar perkara
para terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di Persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan memohon: A. Para terdakwa tetap ditahan. B. Dipanggil dan dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi 1 nama lengkap Arif Najarudin Yusuf SH SIK MH, Komisaris Polisi NRP 8801111051, jabatan Kasat Reskrim Kesatuan Polres Tangerang, tempat tanggal lahir Purwakarta 9 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan H. Abdul Hamid, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Saksi 2 nama lengkap Agam siap untuk yang orang sipil, izin yang mulia. Siap. Izin kami ulangi, untuk saksi 2 nama lengkap Agam Muhammad Najarudin, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Jakarta 21 September 1998. Saksi 3 nama lengkap Rizky Agam Saputra, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Jakarta 29 April tahun 2000. Saksi 4 nama lengkap Muhammad Isra, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Aceh Timur 28 Juni. Sidang perdana kasus penembakan bos rental yang melibatkan 3 anggota TNI digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ketiga terdakwa, anggota TNI yang terlibat yakni Bambang Apriatmojo, Akbar Hadi, dan Rasvin Hermawan hari ini menjalani sidang pembacaan dakwaan. Auditor militer dari Auditorat Militer 207 dalam dakwaannya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam dakwaannya, auditor militer menjerat terdakwa 1 Bambang Apriatmojo dan terdakwa 2 Akbar Hadi dengan jeratan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP dengan ancaman hukuman atas pelanggaran jerat pasal ini adalah pidana mati atau pidana seumur hidup. 2002. Saksi 10 nama lengkap